ya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar komputer di mata kuliah pengantar sistem dan teknologi informasi. Nah, kita bahas dulu nih. Terus, nah, definisi dari komputer. Nah, komputer sendiri ini berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Ini mungkin bagi kalian udah nggak asing ya, karena yang namanya komputer itu adalah alat menghitung, soalnya kan seperti itu. Nah, ini pun juga sama nih, definisinya komputer ini berasal dari kata compute atau artinya menghitung. Nah, pada awalnya istilah compute ini itu bukan mengacu kepada barangnya atau komputer yang kita gunakan sekarang, tapi menggambarkan kepada orangnya yang melakukan perhitungan aritmatika, baik menggunakan mesin ataupun yang tanpa mesin. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan perhitungan dengan mengkotret misalnya di kertas, ya itu juga disebut sebagai istilahnya compute, karena dia melakukan proses perhitungan tanpa mesin. Kalau misalnya dia nih menggunakan kalkulator, jadi itu pun juga compute, tapi bukan kalkulatornya yang disebut compute, tapi orang yang melakukannya. Nah, kemudian kata ini dipindah artikan menjadi mesin itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi saat ini kita mengenal istilah compute itu ya alatnya. Tapi pada awalnya itu komputer itu kepada orangnya, gitu. Sehingga komputer ini pada akhirnya terus berkembang, sampai akhirnya seperti yang saat kita gunakan saat ini, menjadi multifungsi. Kita bisa ngetik, bisa dengarkan musik, bukan bukan cuma ngitung ya, kita bisa browsing pun bisa, gitu. Nonton video, nonton film itu bisa. Sangat multifungsi alatnya. Hmm. Ini adalah definisi-definisi komputer menurut beberapa ahli. Nah, di sini menurut Oxford English Dictionary edisi kedua, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan logika. Nah, menurut Oxford ini, komputer itu adalah perangkat, gitu, suatu perangkat yang digunakan untuk apa? Ya untuk menghitung dan juga mengendalikan suatu operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan logika. Artinya apa? Si perangkat tersebut diprogram untuk mengendalikan operasi-operasi tertentu. Gitu. Di programnya dalam bentuk numerik ataupun juga dengan logika. Nanti akan lebih jelasnya di mata kuliah algoritma dan pemrograman atau algoritma dan struktur data. Nah, menurut Donald H. Sanders, komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Jadi, menurut Donald H. Sanders ini, yang dinamakan komputer ini adalah sistem elektronik yang memiliki fungsinya ada input, proses, output berdasarkan instruksi yang disimpan pada memorinya. Jadi komputer itu harus punya input, proses, output. Seperti itu menurut Donald H. Sanders. Menurut V.C. Hamazer, yang disebut dengan komputer ini adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Di sini yang diinputkannya apa nih? Nah, dia tuh hanya menerima informasi yang diinput secara digital. Lalu hasil inputannya diproses. Nah, setelah itu outputnya itu harus berupa informasi. Tapi tetap ya, dia punya input, proses, dan output. Menurut William M. Forey, yaitu suatu pemproses data yang bisa melakukan perhitungan yang besar. Nah, kalau yang di atas nih perhitungannya cepat, yang di sini perhitungannya besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan dari manusia secara pemrosesan. Nah, jadi kalau menurut William ini dikatakan komputer, pada saat pemprosesannya, campur tangan manusia itu sudah tidak ada lagi. Jadi saat kita input, oke, kita masih ada campur tangan. Saat kita output, kita mungkin masih ada campur tangan. Tapi dalam waktu pemprosesannya, logika yang sudah diinputkan, itu tidak ada lagi campur tangan dari manusia. Jadi sudah otomatis seperti itu. Nah, dari berbagai macam definisi komputer yang dijabarkan oleh para ahli tersebut, kita dapat tarik kesimpulan. Jadi komputer itu apa sih? Dia adalah peralatan elektronik yang bekerja secara otomatis
yang dapat menerima dan mengolah inputan, memberikan informasi, dan menggunakan suatu program yang ada di memori, dan menyimpan program serta hasil pengolahannya. Ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari definisi komputer yang dijabarkan oleh para ahli. Intinya, ya komputer yang kita gunakan saat ini, yaitu kan perangkat elektronik. Kerjanya apa? Ya, otomatis. Kita nggak perlu lagi ngatur gimana caranya komunikasi datanya. Saya menjelaskan ini, suara saya terima ke kalian, ya kalian nggak perlu tahu prosesnya bagaimana. Yang intinya saya berbicara, kalian mendengarkan, tersampaikan apa yang saya utarakan ke kalian. Prosesnya nggak boleh ketahui, sudah otomatis. Diolahkan inputannya, berupa inputan suara, lalu informasinya ya suara tersebut sampai ke kalian. Menggunakan suatu program, jelas kita menggunakan Zoom di sini, yang tersimpan di memori. Hasil pengolahannya pun disimpan di memori. Rekaman ini ya disimpan di hard disk, disimpan di memori. Seperti itu. Ini kesimpulan dari definisi komputer. Jadi jelasin ya, kalau dikatakan komputer itu dia harus ada input, ada proses, ada output. Nah, ini juga yang disebut dengan siklus dalam pengolahan data. Input, yaitu proses untuk memasukkan data atau perintah-perintah ke dalam komputer yang dimasukkan melalui perangkat keras atau hardware. Yang gampangnya adalah keyboard, mouse, touchscreen, scanner, sensor, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang termasuk ke dalam alat-alat untuk menginputkan data. Processing. Di sini data atau perintah yang masuk tadi, yang sudah kita masukkan itu diproses oleh CPU, Central Processing Unit, yang merupakan otak dari sebuah komputer. CPU ini melakukan pekerjaan utama seperti proses perhitungan, logika, kontrol, dan mengatur hubungan antar komponen hardware-nya. Ya kayak gini ya, saat kita mau menyimpan file, dia kan mengontrol nih hubungan antara hardware keyboard, Ctrl S misalnya gitu, lalu dengan hard disk. Dia akan nyimpen tuh hard disk. Dihubungkan nih komponen-komponen nih. Lalu ada komponen output, yaitu proses yang berfungsi mengimplementasikan hasil dari proses pengolahan data. Bisa berbentuk perangkat keras seperti kertas, hasil print, dan juga yang berupa soft copy, atau yang hanya tampil di monitor, serta bisa juga berupa suara, tulisan, gambar, video, dan musik. Nah, ini siklus pengolahan data yang standar. Ada input, ada proses, ada output. Nah, contoh-contoh alat yang seperti ini yang hanya ada input, proses, dan output, yang paling simpel adalah kalkulator. Inputannya, ya kan misalnya gini, saya ingin mendapatkan hasil 1 ditambah dengan 1. Berapa ya? Kita ketikkan nih, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Diproses nih sama komputer yang ada di kalkulatornya. Outputnya tampil ke layar. Oh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, fungsi-fungsinya tergantung. Ya kalau kalkulator standar ya simpel seperti itu ya. Kalau kalkulator saintifik ya lebih jelas lagi. Selain hasil, ada juga tahapannya nih. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada prosesnya. Yang kedua adalah type. Type itu inputannya kaset atau CD ya. CD format CDA gitu ya. Dimasukkan, diproses CD-nya dan kasetnya, jadinya suara, outputnya suara. Input, proses, output. Hanya seperti itu aja prosesnya. Ada kalkulator yang simpel, ada tab seperti itu, radio tab itu juga sama. Input, proses, output. Nah, tetap ya di dalamnya ada komputer yang melakukan proses perhitungannya. Gitu. Nah, kemudian dikembangin nih. Nah, mungkin kan kita hanya melakukan proses input, proses, lalu output lagi. Nggak mungkin seperti itu. Dikembangkanlah sehingga hasil pengembangannya seperti yang kita gunakan saat ini di komputer, laptop, handphone, komputer tablet, gitu ya. Semua sama. Menggunakan siklus pengolahan seperti ini. Yang pertama ada origination. Nah, dari origination dia akan masuk ke input. Dari input dia akan masuk ke processing. Di processing di sini bisa masuk ke storage. Nah, dari storage bisa diambil lagi, lalu diproses bisa jadi ke output. Nah, dari output masuk ke distribution. Kalau di sini ya, yang asalnya hanya input, proses, dan output, ini tambahan nih ada yang namanya origination,
ada storage, dan ada distribution. Nah, ini adalah siklus pengolahan data yang dikembangkan, yang kita gunakan sampai saat ini. Untuk saat ini seperti ini nih, proses pengolahan data itu. Ada origination, ada input, proses, output, distribution, dan storage. Sini. Kita bahas ke sini. Pertama adalah origination. Origination ini adalah berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke komputer dasar. Nah, ini tuh merupakan langkah pertama di dalam pengolahan data, yaitu penulisan datanya pada suatu formulir untuk dijadikan dasar pengolahan data selanjutnya. Nah, simpelnya gimana nih Pak maksudnya formulir ini? Kalian mau, yang simpel ya, kalian mau melakukan pengolahan kata. Yang kalian buka apa sih? Oh, kalau mau yang paling simpel ya buka Notepad. Kalau saya nggak mau ada formatting Pak, oh gunakan Microsoft Word, Microsoft Open Office, dan sebagainya sebagai pengolahan kata. Nah, Notepad, Word-nya, lembarnya ya, lembar Word-nya, itu merupakan formulir yang dapat kita masukkan. Kita ketik di sana kan, kita ketik di sana, lalu kita nanti akan masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah input. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer lewat alat input device tadi ya, ada keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan input itu apa aja sih? Nggak sesimpel kita menginputkan huruf A jadi A, nggak sesimpel itu. Nah, di sini dalam proses input ada kegiatan collecting, verifying, dan juga encoding. Collecting artinya mengumpulkan, artinya mengambil inputan dari user melalui perangkat input. Simpelnya dia akan ngambil nih, saat kita ngetik A, dia akan ngambil nih huruf A. Diambil dulu nih, kita ngetikin nih, saya belajar di Unicom. Dia kan cek nih, oh saya, S-nya diambil, A-nya diambil, Y-nya diambil, A-nya diambil, spasi diambil, dan seterusnya. Diambil, collecting. Mengambil inputan dari user melalui perangkat input. Lalu berikutnya ada verifying. Di sini mengkoreksi, artinya mengkoreksi atau memeriksa inputan dari user. User menginputkan saya spasi belajar spasi di Unicom. Dipastikan nih, diverifikasi apakah benar yang diinputkan oleh si pengguna itu seperti itu, dan harapannya nanti pas di origination-nya itu dia akan seperti itu, ada spasinya. Atau jangan-jangan karena kita kecepatan nih ngetiknya, kecatat nih huruf A sama W ketekan bareng-bareng. Bisa jadi kan yang ter yang ter yang muncul di layar itu apakah W atau A atau keduanya atau tidak sama sekali. Kan seperti itu ya. Contohnya gini, saat kalian menekan shift yang lama, tekan shift, yang akan muncul notifikasi. Shift ini mau dikomunikasikan dengan apa? Kan gitu ya. Karena dia melakukan verifikasi. Ini user mau ngetik apa sih, kok shiftnya tekannya lama banget nih. Dia verifikasi nih, bener nggak sih user itu menekan shift gitu. Dia muncul pop up ke kita kan. Anda menekan shift lama, apakah Anda ingin mengkomunikasikan dengan tombol yang lain? Seperti itu. Dia akan muncul seperti itu kalau di pengolahan kata. Dia melakukan verifikasi. Berikutnya ada encoding. Nah, ini pengkodean. Artinya, input yang dilakukan oleh user, oleh perangkat input, akan dilakukan pengkodean khusus. Misalnya gini, saat kita mengetikkan huruf A, itu komputer itu tidak membacanya huruf A, tapi membaca kode dari huruf A. Simpelnya kode aslinya itu adalah 65 untuk huruf A, A besar ya. Karena huruf A besar dan A kecil itu berbeda kodenya. Nah, dari kode asli itu diubah lagi nih ke biner. Atau diubah ke biner. Nah, biner itu yang akan dimengerti oleh komputer. Seperti itu. Jadi dari collecting, verifying, lalu lakukan encoding. Jadi itulah kegiatan-kegiatan di proses input. Jadi nggak sesimpel kalian huruf A, jadi A. Seperti itu. Ada kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan berikutnya, siklusnya lain adalah processing. Ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan oleh user itu ke alat pemproses. Nah, di sini ada berbagai macam kegiatan. Kegiatannya sama nih, kayak tadi ya, kayak input. Di sini ada classifying, ada sorting, ada calculating, dan ada summarizing. Nah, ini kita baca nih. Classifying atau klasifikasi, menggolongkan atau memberikan identifikasi ke dalam data yang akan diolah. Nah, klasifikasi ini sering dibuat ke dalam bentuk kode-kode
seperti numeric code, alfabet 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 code, atau alphanumeric code. Contohnya gini nih, kalian memasukkan angka di kalkulator, di komputer kalian ya. Di komputer kalian masukkan angka. Dia akan bacanya itu sebagai kode numerik, karena kita akan melakukan perhitungan. Tapi akan berbeda kalau kita memasukkan angka di Microsoft Word ataupun di Notepad. Dia akan membacanya sebagai alphanumeric code, karena belum tentu akan dilakukan perhitungan. Berbeda kalau misalnya kalian ketik angkanya di Excel. Mungkin saja akan dijadikan perhitungan ya. Makanya kenapa disebut alphanumeric code. Jadi bisa diketik aja, itu menjadi sebuah data, bisa juga dilakukan perhitungan. Tapi kalau di kalkulator itu udah pasti dihitung ya, gitu kan. Makanya kita kalau di kalkulator nggak bisa nulis F, G kayak gitu nggak, tapi harus angka seperti itu. Ada klasifikasi nih. Kalau yang ini disebut angka menggunakan kode numerik, kalau ini di sini pakai kodenya alfabet, kalau di sini pakai alphanumerik seperti itu. Diklasifikasi atau digolongkan. Nah, berikutnya di sorting. Nah, data tersebut diatur sedemikian rupa, misalkan dengan mengurutkan data berdasarkan kode klasifikasinya. Jadi bisa jadi nih, kode klasifikasi A itu diurutkan pertama di prosesnya. Yang kita inputkan 2, di prosesnya kedua, seperti itu. Ini dilakukannya oleh komputer otomatis ya, kita tidak lagi terlibat di sini. Nah, berikutnya ada calculating atau perhitungan, atau memanipulasi data seperti pelaksanaan perhitungan-perhitungan tadi ya. Kalau misalnya dia masukin ini di kalkulator ya otomatis ada proses calculating. Kalau dimasukin di Excel ya bisa jadi nih kita bisa menggunakan fungsi sum, fungsi average, fungsi max, fungsi min, dan fungsi-fungsi yang lain. Yaitu fungsinya untuk yang calculating. Nah, kalau summarizing atau meringkas merupakan kegiatan penyimpulan atau pembuatan rekapitulasi laporan sesuai dengan keinginan pemakai informasi. Simpelnya gini, kalau kalian mengetik di Excel, itu kan bentuknya table ya, pakai table-table, kalian pengen meringkas nih supaya biar informasinya lebih cepat didapat. Kita bisa buat grafik. Tabelnya banyak nih, ada 1000 baris misalnya. Buat grafik, dapat nih, oh ternyata di sini cuma jadi 5 ya. Misalnya grafik penjualan barang, barangnya cuma 5, tapi kan sini kan transaksi ya. Oh, barang A itu ada 5.000 transaksi, barang B itu 30 transaksi. Kelihatan tuh grafiknya. Itu termasuk dalam summarizing atau meringkas. Karena informasinya kita hanya pengen tahu jumlah penjualan, siapa yang paling banyak. Tapi kalau kita lihat bentuk tabelnya itu ribet, sulit. Sehingga kita lakukan summarizing. Ini termasuk dalam siklus processing. Nah, berikutnya ada siklus output. Nah, di sini merupakan proses menghasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output. Nah, ini meliputi apa aja nih? Ada storing, ada retrieving, ada communication, dan ada reproducing. Seperti ini. Nah, storing atau menyimpan. Nah, di sini tuh penyimpan data yang sejenis ke dalam suatu file untuk referensi. Maksudnya adalah saat kalian mengetik di Word, kalian save, formatnya dia akan DOCX tentunya. Kalau kalian melakukan pengolahan gambar di Paint atau di Corel ataupun di Photoshop, itu beda-beda ya. File referensinya, kalau di Photoshop jadi PSD misalnya, kalau di Paint bisa jadi JPEG, kalau di Corel jadi CDR. Nah, itu di storing nih, disimpan sesuai dengan file untuk referensinya. Nantinya apa? File DOCX ya hanya bisa dibuka oleh pengolahan kata. File CDR ya hanya bisa dibuka di Corel. File JPEG hanya bisa dibuka oleh pengolahan citra, seperti itu. File referensi disimpan. Berikutnya ada retrieving. Jadi jangan kira kalau output itu hanya menampilkan ke kita ya, nggak juga ya. Di sini ada storing nih tadi ya. Storing itu menyimpan sesuai dengan file referensinya. Retrieving itu mengambil. Nah, tadi ya, mengambil pengolahan yang dilakukan untuk pencarian data ke dalam file yang disimpan. Cara-cara pencarian data penyimpanan terutama apabila pengolahan datanya telah dilaksanakan dengan perantara komputer. Artinya ya tadi, kalau misalnya dalam proses disimpan ke dalam hard disk, nah untuk masuk ke output dia akan retrieving, dia akan ambil ke storage. Dia masuk menurut ke processing, dia ambil ke storage, dia ambil untuk apa ya? Tergantung. Ada yang mau dimasukin ke di print misalnya, masuk ke communication,
atau kita mau hanya di copy paste misalnya, itu masuk ke reproducing. Nanti juga nih ngebahas yang tadi nih, ngebahas selanjutnya nih, communication. Komunikasi itu transfer data dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya untuk diselesaikan atau untuk pengolahan selanjutnya. Simpelnya, kalau kalian mau melakukan pencetakan, tentu saja akan ada komunikasi antara komputer kalian dengan printer. Itu paling simpelnya. Kalau kalian mau misalnya mengirim laporan melalui email, ada komunikasi antara perangkat kalian, komputer kalian, hard disk dan sebagainya dengan perangkat jaringan. Terjadi komunikasi di situ. Nah, yang keempat, atau yang terakhir, ada reproducing atau reproduksi. Tahapan kegiatan memperbanyak data sesuai dengan keinginannya. Nah, yang paling gampangnya ini ada seperti copy paste. Copy paste itu kan memperbanyak. Nah, yang lain juga ada yang namanya fotokopi. Nah, fotokopi juga kan sama ya. Inputannya berupa kertas, disimpan di scannernya, kita perbanyak 5 kali. Nanti kan ada proses tuh. Proses, lalu diperbanyak. Outputnya diperbanyak. Reproducing. Nah, tahapan berikutnya adalah distribution, atau merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasinya. Nah, ini udah di luar ya. Artinya gini nih. Pas kalian mau ngirim email ke Joy misalnya atau ke Fajar Alam. Nah, dikirim nih fajaralam@email.unicom.ac.id. Apakah Joy bisa melihat emailnya? Enggak. Karena kita mendistribusikan file tersebut hanya untuk Fajar Alam. Joy nggak akan bisa ngambil. Yang Muhammad Sidik juga nggak akan bisa ambil. Seperti itu. Hanya mendistribusikan kepada pihak yang berhak dan yang membutuhkan informasinya. Didistribusikan. Nah, jadi kan bisa ya output itu bisa dikasihkan ke distribusikan. Ya kalau yang bentuknya masih soft copy, kalau yang hard copy ya tetap aja ya kita bisa kasih hanya ke meja atasan, ke manajer. Oh ini hanya untuk manajer, ini hanya untuk ini seperti itu. Nah, tahapannya ada di paling ujung nih, output distribution. Nah, yang di tengah-tengah nih ada storage. Jadi processing ke storage, storage juga bisa ke processing. Jadi hasil input bisa disimpan. Nah, hasil penyimpanan juga bisa di-outputkan lagi. Nah, ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar, storage. Ini simpannya ke hard disk, simpannya kan kayak gitu. Ini siklus pengolahan data yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Jadi bukan lagi hanya input, proses, output. Tapi ya seperti ini. Ada tambahan origination, storage, dan distribution. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada yang tanyakan dulu nggak untuk siklus pengolahan datanya? Belum, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Nah, Saya belum, sip, Pak. sip. Belum ada, Pak. Oke, aman. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah elemen dari sistem komputer. Jadi, kalau komputer itu berdiri sendiri. Nah, kalau disebut sistem, berarti artinya ada komponen-komponen yang saling terlibat. Nah, di sini elemen-elemen yang disebut dengan sistem komputer, itu yang pertama ada yang namanya perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras komputer adalah perangkat komputer yang secara fisiknya itu dapat dilihat dan juga diraba oleh indera manusia. Kita bisa melihat keyboard, kita bisa merasakan keyboard itu kasarnya kayak gimana, kita bisa melihat mouse dan lihat sebagainya. Jadi hardware ini kita bisa melihat dan juga bisa merasakannya. Perangkat tersebut membentuk suatu kesatuan. Hardware itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Tentu saja dia perlu satu kesatuan untuk bekerja sama, untuk menghasilkan apa yang kita butuhkan. Nah, sehingga dapat difungsikan berdasarkan kegunaannya. 4 fungsi utama perangkat keras adalah pertama, alat masukan atau memasukkan data informasi yang akan diproses. Nah, ini saya pengen tanya ke kalian nih, yang termasuk ke dalam alat masukan, alat atau input proses apa? Keyboard, mouse, Mouse, Scanner. Mouse. Mouse, Scanner, keyboard, lagi. Speaker, mic. Speaker mau output lah. speaker bukan ya? Bukan lah, sebenarnya speaker. Kan Mic, emang nih Kame- itu Merah, touchpad, webcam, keyboard, webcam, oke. hard disk, flash disk, Habis Mic. bukan lah. touchpad, Touchpad bisa touchpad Elgato. mouse ya. Wacom, joystick, Joystick, stick bisa. Gitu. Yang paling gampang nih ada Mixer. apa? mixer, Apa tuh mixer?
Mixer buat audio gitu, Pak. Oh, mixer audio, saya itu bisa itu bisa input. Oke, bisa ya, ada keyboard, mouse, scanner, ada floppy disk, dan juga ada CD-ROM. Itu yang lainnya pun tadi yang disebutin. Nah, kenapa floppy disk dan CD-ROM juga termasuk alat input? Ya kan datanya kita inputannya kita bisa inputkan CD-nya ya, CD di input diproses kan sama mereka, inputannya apa? CD. CD dimasukin ke dalam CD-ROM gitu. Floppy disk pun sama ya, walaupun sekarang udah banyak banget yang nggak dipakai gitu. Berikutnya alat proses atau mengolah data atau informasi yang terima. Jadi dari inputan masuk ke alat proses untuk diolah datanya. Nah ini apa aja nih yang termasuk ke dalam alat processing? RAM, 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 VGA, RAM. motherboard, Motherboard masih masuk. Oke, apalagi? VGA, VGA CPU, masuk ya, Pak? prosesor, VGA. CPU, oke. Apalagi? Pasti kan yang kalian hafal tuh, ya alat proses itu CPU Pak. Ya, central processing unit, oke itu termasuk alat proses. Nah, selain itu ada yang namanya motherboard. Ya kan nggak mungkin ya ada CPU tapi nggak ada motherboard, nggak mungkin. Nah, lalu ada VGA card. Itu juga kan alat proses untuk menampilkan gambar kan gitu ya. Lalu yang terakhir ada I/O port. I/O port ini kayak USB port gitu kan. I/O card ini ada USB port, ada serial port, parallel port, itu kan termasuk I/O ya. Input output device gitu ya. Input output cardnya. Ada slot port, slot SATA, slot PCI, itu kan termasuk I/O card. Nah, kenapa Pak floppy disk bukan alat proses juga ya? Kan dia juga memproses datanya. Yang diproses itu, yang memproses itu bukan floppy disknya ya, tapi dia membaca saja. Yang diprosesnya ya port PATA, port SATA, itunya. Itu kan SATA sama PATA itu dia termasuk I/O card gitu, input output cardnya, seperti itu ya. Nah, berikutnya nih alat penyimpanan. Apa aja nih alat penyimpanan? hard disk eksternal, Pak, Hard disk, apalagi? SSD, SSD, apalagi? CD, CD, disket, disket gitu kan. Nah, itu Google termasuk Drive, Google Drive itu udah masuk cloud ya. Itu udah seperti tidak bersatu lagi dengan komputer kita gitu ya. Udah nggak nyatu lagi dia. Nah, yang termasuk alat penyimpanan tadi ya betul ya. Ada hard disk, ada flash disk, ada SSD, ada apa lagi? Tadi ada CD, ada floppy disk gitu ya. RAM juga termasuk alat penyimpanan. RAM itu bukan alat pemroses. RAM itu dia menyimpan data yang akan diproses. Diprosesnya ya oleh prosesor. Cuman disimpan dulu di RAM. Kan random access memory. Memori itu udah identik dengan namanya penyimpanan. Gitu. Yang disimpannya apa ya? File-file yang akan diproses kan gitu. Jadi RAM itu bukan alat proses tapi alat penyimpanan. ROM juga Pak penyimpanan proses. ROM juga kan jelas read only memory. Dia nyimpen. Ya aplikasinya kan gini kayak BIOS gitu ya. BIOS kalian itu kan disimpan di ROM. Read only memory. Disimpan gitu kan. Tapi hanya untuk dibaca. Itu termasuk media penyimpanan. Berikutnya nih alat keluaran. Apa aja nih? monitor, printer, Printer, speaker, speaker, monitor, proyektor, proyektor. gitu kan. Kan proyektor juga sama, dia kan keluar kan, ngeluarin gitu. Nah, itu ya alat keluaran, monitor, printer, speaker, proyektor dan lain sebagainya. Alat keluaran. Tujuannya apa? Untuk menampilkan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Nah, di sini semuanya itu harus bersatu. Tidak mungkin kita punya keyboard, punya mouse, tapi kita nggak punya alat pemrosesan. Nah, akan jadi komputernya. Nah, akan berjalan fungsi-fungsinya. Kan gitu ya. Semua ini harus terpenuhi minimal satu. Contohnya gini. Alat masukan. Minimal-minimal kalian punya keyboard. Kalaupun kalian nggak punya mouse, tetap masih bisa melaksanakan operasi di komputernya. Ya hanya ribet aja ya kalau mau klik start, klik tombol start. Lalu kalau mau ngarahinnya ya pakai kursor yang atas bawah kiri kanan gitu kan. Agak ribet di situ.
tapi minimal punya satu ya, keyboard. Nah, kenapa kalau komputer-komputer dulu tuh biasanya kalau keyboard yang nggak ada tuh dia error kan. Nah, kedua alat proses. Ini jelas kalian minimal punya motherboard, punya prosesor, gitu, minimal gitu. Alat penyimpanan, minimal kalian punya RAM. Jalan nggak? Jalan. Tapi kan hanya nyampe ke BIOS dan nyampe ke DOS kalau bukan belum install apapun. Kalau kalian beli laptop baru nih, tanpa OS misalnya, hanya DOS gitu. Itu adalah sistem operasinya, disk operating system. Tapi kan minimal punya RAM, punya motherboard, dan juga punya prosesor, jalan-jalan. Gitu. Lalu penyimpanan. Ya kalau penyimpanan kan tadi ya, RAM-nya gitu ya. Alat keluaran yang minimalnya punya monitor. Jalan-jalan. Minimal ada satu untuk tiap komponen ini. Nggak bisa Pak saya punya alat masukan proses sama penyimpanan, tapi kalian nggak perlu Pak. Emang kalian mau lihat pakai apa kan gitu? Nerawang kan nggak mungkin. Minimalnya punya monitor. Itu ya. Jadi membentuk suatu kesatuan di sini. Itu elemen pertama, perangkat keras atau hardware. Elemen kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer adalah perangkat yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia. Nah, berbeda dengan hardware tadi ya. Kalau software ini dia tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diraba oleh indera manusia. Software ini pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak dibagi di dua. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem, yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, di sini nih, siapa yang tahu nih, perangkat lunak sistem apa ya sih yang kalian tahu? OS, Pak. OS, Pak. OS, apa lagi? Windows. Windows kan OS. Windows itu OS. BIOS bukan, Pak? BIOS juga dia masuk utilities. Terus apa lagi? Android. Linux. Itu OS. Kalian kebanyakan sering nyebut merek sih. Kayak Mas beli Indomie padahal dikasihnya mie sedap. Mas beli Aqua dikasihnya mineral. Kan gitu ya. Biasa kan sebut jenisnya. Mas beli betadine gitu kan. Dikasihnya obat apa gitu kan. Nah, kan betul-betul merek. Ini kan kebiasaan dari dulunya nyebut merek. Akhirnya pas disebut jenisnya apa, bingung. Gitu. Linux, Windows itu kan termasuk OS. Nih, akan saya jelaskan lagi nih. Perangkat lunak sistem itu adalah perangkat lunak yang memudahkan atau menghubungkannya antara komputer itu dengan hardware-nya. Kalau perangkat lunak aplikasi itu memudahkan terhadap penggunanya. Jadi interaksi dengan hardware itu perangkat lunak sistem, interaksi dengan pengguna itu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem ya tadi sistem operasi. Yang kedua ada bahasa pemrograman atau language translator. Ya ini kan kita menggunakan bahasa pemrograman ya untuk memprogram aplikasi agar komputer memahami apa yang kita buat. Karena kan Microsoft Word, Notepad, dan lain sebagainya juga kan itu diprogram dulu. Supaya pas kita inputkan ya hardware kita mengerti apa yang kita masukkan. Nah, yang berikutnya ada program utilities. Nah, program utilities ini seperti apa Pak? Yang paling simpel adalah disk defragment. Itu termasuk utilities karena nggak di defrag juga bisa kok jalan gitu. Tapi kan itu termasuk utilities. Yang berikutnya ada device driver. Simpelnya gini, kalian mau ngeprint nih, tapi drivernya belum diinstal. Jalan nggak? Ya, enggak kan. VGA kalian pun walaupun sudah muncul di layar, tapi kan jelek ya kalau belum diinstal drivernya. Karena ada Microsoft Driver Basic biasanya gitu. Jadi bawaan dari OS-nya itu supaya biar VGA-nya jalan dulu lah minimal ke monitor. Dia ada bawaannya. Tapi kan kalau drivernya nggak diinstal, kinerjanya nggak maksimal. Nah, gitu. Itu beberapa perangkat lunak sistem. Nah, kalau perangkat lunak aplikasi apa aja nih? Jangan nyebut merek, tapi tipenya. Ayo. Apa aja? Browser, Pak. Besar, oke. Bagi. Office, Pak. Merek. Merek. Office itu udah kesatuan ya. Microsoft Office gitu kan. Nah, yang benar tuh ada word processing, ada spreadsheet, gitu ya.
Karena kan word processing itu Word, ada OpenOffice juga itu OpenOffice yang Word-nya itu LibreOffice itu kan juga itu adalah word processing. Ada spreadsheet ya Excel, Libre juga sama. Ada desktop publishing. Desktop publishing ya kayak Corel, Photoshop dan sebagainya. Itu kan termasuk dengan desktop publishing. Gitu, untuk tata letak gambar. Gitu. Ada juga DBMS, database, ada program grafik itu juga bisa, CorelDRAW, Photoshop dan sebagainya. Ada banyak banget ya untuk perangkat aplikasi ya intinya perangkat-perangkat lunak yang memudahkan interaksi kita dengan komputer. Kalau perangkat sistem ya interaksinya dengan hardware. Itu yang perlu diingat. Jadi software juga ada dua, ada sistem, ada aplikasi. Gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah perangkat pikir atau brainware. Percuma kalian punya hardware yang mumpuni ya, yang hardware-hardware yang paling terbaru lah contohnya gitu. Diinstal dengan software-software yang terbaru juga, tapi ternyata perangkat pikirnya atau brainware-nya atau penggunanya itu nggak paham, percuma kan gitu, akan sia-sia. Karena di sini termasuk elemen sistem komputer yang penting. Jadi ada software, ada hardware, software dan juga ada brainware. Ini juga satu kesatuan ya. Ya kalau brainware-nya nggak mumpuni atau tidak memahami cara menggunakannya ya percuma. Untuk brainware sendiri dibagi jadi 3 kelompok. Ada sistem analis, ada programmer, dan juga ada operator. Nah, saat ini kita itu masih menjadi operator. Kita menggunakan aplikasi Zoom untuk komunikasinya. Nah, itu kita ke operator, yaitu hanya menjalankan program yang telah dikerjakan oleh programmernya, programmer dari Zoom-nya. Seperti itu. Tingkatannya yang akan kalian pelajari di teknik informatika, yaitu dua ini, sistem analis dan juga programmer. Sistem analis, nah di sini kalian harus merancang dulu. Kalau bikin aplikasi nggak ujuk-ujuk langsung bikin aplikasi, langsung coding aja, enggak. Kita harus analisis dulu kebutuhannya. Analisis database-nya, analisis bahasa pemrograman mau pakai apa, analisis apakah penyimpanan menggunakan cloud atau penyimpanan server fisik. Langsung kita analisis apakah DNS-nya itu di hosting atau dimasukin ke server, itu banyak banget. Setelah dianalisis, kita lempar ke programmer. Programmer adalah seseorang yang mengerjakan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seorang analis sistem. Nah, di sini jadi kalian bisa milih nih, mau jadi sistem analis, mau jadi programmer, atau hanya menjadi operator. Kalau informatika, ya kita akan mempelajari yang sistem analis dan juga menjadi programmernya. Seperti itu. Oke? Kira beres juga. Ya, cukup lama juga ya, nggak kerasa. Oke? Ini saja untuk konsep dasar dari komputer. Nah, tanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Dari saya tidak ada, Pak. Ada. Mau Oke. nanya, Pak, tapi di luar pelajaran boleh? Itu nanti ada sesinya lagi. Ada sesinya, oke, siap. Oke. Lagi yang untuk ini dulu aja nih. Ada? Belum ada, Pak. Tidak ada. Oke. Belum ada, Pak, sudah cukup. Sip, Pak. ada. Oke, Cukup, kalau Pak. nggak ada, oke, akan saya tutup dulu ya. Tutup dulu recordingnya. Nanti kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, stop recording.